Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat hanguskan 9 lapak penjualan di Kota Makassar. Sebuah mobil pick-up terperosok ke parit. Mobil tersebut mengangkut belasan pelajar usai kegiatan pramuka di Bulukumba. Ribuan pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Karnaval Kemerdekaan di Kabupaten Pinrang. Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia, pencinta seni bonsai seluruh raya melaksanakan festival bonsai di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 540 jenis tanaman bonsai yang cantik menarik perhatian pengunjung festival yang berlangsung sejak tanggal 14 hingga 18 Agustus. .540 jenis tanaman bonsai bisa Anda lihat jika berkunjung ke Festival Bonsai di halaman Perpustakaan Kabupaten Luwu Utara pada Selasa pagi. Menariknya, sebagian bonsai yang dipamerkan dalam festival ini merupakan tanaman berbuah yang ukurannya akan mengikuti ukuran pohonnya. Di festival ini pengunjung dapat melihat berbagai bentuk dan model bonsai mulai dari yang terkecil hingga ukuran raksasa. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar oleh komunitas pecinta seni bonsai seluruh raya. Untuk mendapatkan tanaman yang cantik dan unik ini, para pecinta bonsai mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk dan merawat tanaman yang semestinya berukuran besar. Tanaman ini dibentuk untuk menjadi lebih kerdil dan dapat tumbuh dalam pot. Melaksanakan festival ini adalah satu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang kedua untuk menjalin silaturahmi para penggemar bonsai yang ada di harapan kami ke depan. Kami bisa melakukan PAMNAS, pameran nasional kita pusatkan di Luwu. Nah ini sebenarnya ajang silaturahmi bagi para penggemar bonsai seluruh raya, dan kemudian yang kedua sih sebenarnya ada pesan dari bonsai ini tadi yang saya sampaikan ada dua, bagaimana kita sabar ya, karena ini kan makhluk hidup ya, kita harus sabar. Kemudian yang kedua konsisten untuk merawat, karena tidak mudah untuk merawat pohon bonsai. Festival bonsai yang merupakan karya seni ini berasal dari Jepang. Rencananya kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 14 hingga 18 Agustus 2023. Kegiatan ini juga dijadikan momen untuk menjalin silaturahmi para pecinta tanaman bonsai. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Jelang peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, ribuan pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti Karnaval Kemerdekaan di Kabupaten Pinrang. Para peserta bebas mengenakan pakaian sesuai dengan cita-cita dan profesi mereka. Serunya tak hanya berjalan, para pelajar juga menampilkan teatrikal dengan akting yang bagus. Inilah teatrikal kekejaman penjajah saat kerja Rodi di zaman penjajahan Jepang. Aksi ini mengundang perhatian warga. Teatrikal ini adalah salah satu penampil di karnaval tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pinrang pada Senin sore kemarin. Karnaval yang digelar saat ini dilakukan secara besar-besaran dan diikuti ribuan peserta tingkat SD dan SMP. Kegiatan ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini kepada para pelajar. Makanya kita bagi waktu yang sesuai dengan jadwal yang ada di lapangan ini. Ini pesertanya dari mana saja, Bu? Pesertanya berbagi di SD, ada juga SMP yang Kalau peserta itu kira-kira ada berapa ribu penganinya? Yang tadi ikut sekitar 50-an SD yang ikut. Yang kemarin itu memang ada beberapa sekolah termasuk SD SMP juga dan SD. Kemudian yang terakhir tadi ini adalah karnaval tingkat SD dengan tingkat SMP.
Dengan membawa bendera merah putih, peserta bebas mengenakan kostum dari busana adat hingga pakaian profesi seperti TNI, Polri, dokter, guru, dan lain-lain. Sejumlah siswa sekolah dasar tampak gembira dengan pakaian yang mereka kenakan, yaitu busana sesuai cita-cita mereka kelak jika dewasa. Kegiatan ini juga untuk memotivasi para pelajar agar terus belajar demi mencapai cita-cita mereka dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Paling menarik adalah ada kelompok profesi di mana siswa-siswa kami mencoba memakai pakaian atau kostum sebagaimana apa yang mereka cita-citakan. Sehingga tadi di kelompok profesi terdiri dari beberapa pekerjaan-pekerjaan yang merupakan cita-citanya ke depan. Ini sebagai motivasi pada mereka untuk bagaimana belajar sehingga mereka cita-citanya. Karnaval ini juga digelar dalam rangka untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Pinrang. Suardigatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dari kemeriahan perayaan kemerdekaan Indonesia di Pinrang, saya akan ajak Anda untuk lihat kemeriahan di Kota Makassar. Ribuan warga antusias mengikuti perlombaan panjat pohon pinang di Kota Makassar. Dalam acara panjat pohon pinang ini, panitia acara menyediakan 5 tiang dengan ketinggian masing-masing 7 meter. Warga memanjat pohon yang dilumuri dengan oli bekas untuk mendapatkan hadiah handphone hingga sepeda listrik. Meskipun berulang kali jatuh dari tiang, peserta lomba tidak menyerah. Dengan kerjasama yang apik saling topang-menopang untuk meraih puncak tiang pohon pinang tersebut. Keseruan lomba panjat pinang ini terjadi di lapangan bola Bumi Tamalan Rea Indah, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Ribuan warga Makassar ikut meramaikan suasana dan memberikan semangat dengan meneriakkan nama para peserta. Perjuangan peserta tidak mudah karena harus berkali-kali terjatuh karena tiang yang dipanjat diolesi oli sehingga sangat licin. Dalam acara panjat pohon pinang ini, panitia acara menyediakan 5 tiang dengan ketinggian masing-masing 7 meter. Lomba panjat pinang ini digelar untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah hadiah menarik seperti handphone, televisi, hingga sepeda listrik telah disiapkan panitia penyelenggara di atas puncak pohon pinang. Kupon yang beredar 20.000, mungkin setengahnya yang hadir 10.000 warga. Sekecamatan Tamalan Rea hadir memadati lapangan BTP. Para peserta yang berhasil mencapai puncak diwajibkan mengibarkan bendera merah putih yang disiapkan di bagian puncak. Usai mengibarkan bendera, peserta langsung mengambil hadiah yang tergantung di atas tiang. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Tak kalah seru dari lomba panjat pinang barusan, perayaan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia di Makassar berlangsung unik dengan bendera raksasa. Ratusan perenang mengarak bendera merah putih ukuran 78 meter menyeberangi lautan sejauh 2 km. Wow, tak kalah dengan wilayah lain dalam memeriahkan kemerdekaan, bendera ukuran 78 meter diarak 140 perenang sejauh 2 km dari daratan Kota Makassar. Para perenang ini meliputi berbagai komunitas di Makassar. Sebelum mengusung bendera di laut, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera raksasa dibawa menyeberangi pulau hingga berakhir di Pulau Spermonde. Peserta yang terlibat mulai usia 25 hingga 74 tahun. Bahkan ada anak-anak usia 6 tahun ikut mengarak merah putih. Mereka dikawal speedboat. Demi semangat kemerdekaan, bendera merah putih akhirnya tiba di Pulau Spermonde dalam waktu 3 jam tanpa ada rintangan apapun. Jadi inilah adalah bentuk rasa cinta kami kepada tanah air. Kemudian kami mempersatukan dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari komunitas kami ini terdiri dari berbagai etnis, suku, agama yang kita punya satu tekad untuk bagaimana mencintai negara ini, menumbuhkan nasionalisme terhadap seluruh generasi anak bangsa. Pak, untuk panjang benderanya yang di bawah ini berapa panjang? Panjang bendera ini sesuai dengan ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, yaitu ke-78 tahun, panjangnya
78 meter. Untuk jarak ini kalau dia lurus saja itu kurang lebih 1,8 kilo. Tapi kalau berkelo-kelo itu kurang lebih 2 kilo lebih. Ini yang dilibatkan dari mana saja, apakah atlet atau bagaimana? Yang dilibatkan ini itu mayoritas dari komunitas Makassar Water Sport Community. Itu terdiri dari usia lanjut sampai 74 tahun, kemudian ada yang termuda itu 6 tahun. Kemudian Mengarak bendera merah putih raksasa bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi generasi muda, sekaligus bentuk solidaritas antar perenang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Di Parepare ada lomba menyuapi pasangan dengan pisang, namun dengan kondisi mata tertutup. Yuk kita lihat bagaimana keseruannya. Emak-emak di Parepare ini sibuk mencari suami mereka untuk disuapi pisang dengan kondisi mata yang ditutup. Sontak mengundang gelak tawa para penonton saat pisang yang disuapkan salah posisi dan tidak ke mulut sang pasangan. Keseruan lomba ini membuat gelak tawa penonton yang menyaksikan aksi emak-emak menyuapi pasangannya dengan pisang. Keseruan ini digelar dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia. Tadi waktu jalan saya kira lurus, ternyata bukan. Saya pegang tapi perasaan juga bukan, tapi langsung saja nyuapin. Orangnya saya nyuapin juga makan. Tunjukan dari lomba ini, lomba makan Kayak pusing itu cari kemana-mana. Sampai salah sasaran. Jadi tadi sempat nyuapin peserta yang bukan suaminya ya? Ya. Itu kenapa bisa seperti itu, Ibu? Ya, nggak tahu saya kira suami ternyata bukan. Tapi gimana tadi, Bu, lombanya, Bu? Seru? Ya, seru banget. Ya, lumayan. Peserta yang dinyatakan menang adalah yang berhasil menyuapi pasangannya dan pisang yang ada di tangan harus habis dimakan oleh pasangan tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama mereka yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.